Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggraini. Di sini saya dan kedua rekan saya yaitu Farhan Rizky dan Muhammad Fikri Effendi akan membuat sebuah video penyelesaian soal matematika. Berikut ini merupakan penyelesaian soal matematika untuk nomor 1. Di sini merupakan soal nomor 1. Untuk nomor 1 yang A, yaitu selesaikanlah permasalahan sistem persamaan linear berikut dengan menggunakan inverse matrix dalam penyelesaiannya. Untuk persamaan linear yang pertama itu ada 8x min 9x plus x min 8x sama dengan min 22. Persamaan linear yang kedua itu ada 2x plus 4x plus 2x plus 4x sama dengan 34. Untuk persamaan linear yang ketiga, itu ada min 2x plus 6x min 3x plus 8x sama dengan 15. Dan untuk persamaan linear yang terakhir, itu ada min 2x plus 3x min x plus 2x sama dengan 4. Berikut ini merupakan penyelesaian untuk soal matematika nomor 1 yang A. Kita menggunakan restart. Selanjutnya kita menggunakan rumus linear algebra, yaitu with dalam kurung linear algebra. Tutup kurung. Selanjutnya kita dapat menuliskan matriks-matriks dari persamaan linear di atas ini, yaitu matriks A sama dengan kita bisa menggunakan matriks dengan rows 4 dan kolom 4. Selanjutnya, insert matrix. Nah, akan muncul matriks seperti ini. Kemudian kita bisa masukkan angka-angka persamaan linear di atas ini tanpa menggunakan variabel X-nya. Yang pertama, untuk kolom pertama itu ada 8. Selanjutnya min 9. Selanjutnya ada 1. Selanjutnya ada min 8. Selanjutnya ada 2. Untuk kolom kedua itu ada 2, 4, 2, dan 4. Dan untuk kolom ketiga itu ada min 2, 6, min 3, dan 8. Untuk kolom yang keempat atau kolom yang terakhir itu ada min 2, ada 3, ada min 1, kemudian ada 2. Selanjutnya, untuk matriks yang C, itu adalah matriks dari hasil persamaan linear berikut ini, yaitu ada min 22, 34, 15, dan 4. Maka di sini bisa kita tuliskan matriks C sama dengan, kemudian kita ubah untuk yang rows-nya menjadi 1. Salah anjing. Tadi potong aja, potong. Kan dia harus. Kemudian kita dapat ubah untuk yang kolomnya menjadi 1. Seperti ini. Kemudian kita isikan yaitu ada min 22, selanjutnya ada 34, kemudian ada 15, dan ada 4. Seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan mencari matriks inverse dari matriks A ini. Maka dari itu kita bisa tuliskan LA atau matriks itu sama dengan matriks inverse
dalam kurung A. Beda. Kok beda sih? Kok beda? Dia nggak sih Bu harusnya? Sama kan? 8, 9, 1, min 8, 2, 4, 2, 4, min 2, 6, min 3, 8, min 2, 3, min 1, 2. 19. Dengan pakai anjing. Selanjutnya kita akan mencari inverse dari matriks A, yaitu dengan LA sama dengan matriks inverse dari A. Selanjutnya akan ditemukan hasil 11/63. Untuk kolom yang pertama itu ada 11/63, 5/42, 1/21, 17/63. Kemudian untuk kolom yang keduanya itu ada 1/7, 1/7, min 1/7, dan 6/7. Untuk kolom yang ketiga itu akan ditemukan min 4/21, 1/7, min 1/7, dan min 10/21. Kemudian untuk kolom yang terakhir itu akan ditemukan min 17/126, min 1/42, ada 4/21, kemudian ada min 95/126. Selanjutnya, kita akan mencari F-form dari matriks C, yaitu C sama dengan F-form inverse matriks A dikali matriks C. Maka akan ditemukan hasil 2, 3, 5, dan 2. Maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian SPL di atas adalah untuk X1 itu adalah 2, untuk X2-nya itu sama dengan 3, kemudian untuk X3-nya itu ada 5, dan yang terakhir yaitu X4. X4-nya itu adalah 2. Maka X1-nya 2, X2-nya 3, X3-nya 5, dan X4-nya itu adalah 2. Maka ditemukan hasil seperti ini. Halo, sabar.
Selanjutnya, untuk soal nomor 1 yang B, itu soalnya jika X sama dengan X1, X2, X3, dan X4 adalah peroleh hitungan dari poin A. Maka tentukanlah X, Y, plus Z. Untuk Y-nya itu ada matriks. Untuk matriks Y itu ada 2, 1, 2, 2. Yang kedua itu ada 3, 3, 0, 1. Selanjutnya ada 5, 7, 1, 3. Dan yang terakhir itu ada 2, 2, 1, 2. Dan untuk matriks yang Z-nya itu ada 1, 1, 0, 2. Selanjutnya, kita bisa langsung saja hitung dengan restart. Selanjutnya, kita masih menggunakan rumus linear algebra, yaitu with linear algebra. Kemudian kita tulis untuk matriks X-nya. X sama dengan X sama dengan X-nya itu, maka X itu 2. Sebelumnya untuk rows-nya itu 4 dan kolomnya itu 1. Insert. Untuk X-nya itu ada 2. Ada 3, 5, dan 2. Untuk matriks Y, itu kolomnya kita dapat ubah menjadi 4. Kemudian insert. Untuk Y-nya itu ada 2, 1, 2, 2. Kemudian ada 3, 3, 0, 1. Kemudian 5, 7, 1, 3. Dan yang terakhir itu ada 2, 2, 1, 2. Selanjutnya dapat kita tuliskan untuk matriks Z-nya sama dengan maka untuk matriks Z-nya untuk kolomnya kita ubah kembali menjadi 1. Untuk matriks Z itu ada 1, 1, 0, 2. Kemudian tentukan X, Y, plus Z. Maaf. Ini kita ubah YX. Maka dapat kita tentukan dengan menggunakan eval dalam kurung Y dikali X tutup kurung plus Z tutup kurung kembali. Maka ditemukan hasil yaitu 22, 18, 42, dan 21. Maka hasil Y dikali X ditambah Z adalah 22, 18, 42, dan 21. Sekian penyelesaian untuk nomor 1A dan 1B. Selanjutnya akan dijelaskan untuk penyelesaian soal nomor 2 oleh Muhammad Fikri Effendi. Saya akan melanjutkan nomor 2.
Ya, di sini karena keterbatasan waktu, saya sudah menulis soal dan jawabannya. Nah, pertama-tama saya sudah menulis soalnya, yaitu seorang pimpinan sedang mengevaluasi manfaat suatu proyek. Nilai investasi awal adalah 150 juta. Manfaat atau benefit yang didapatkan jika dikalkulasikan pada suatu nilai adalah 36 juta setiap tahun. Terdapat biaya operasional yang harus dikeluarkan setiap tahun sebesar 17 juta. Jika usia ekonomi suatu proyek diasumsikan selama 20 tahun dan tidak ada nilai sisa, berapakah net future benefit yang didapat dari proyek tersebut jika mempertimbangkan interest sebesar 12% per tahun? Apakah proyek tersebut menguntungkan? Net future benefit pada tahun ke-20 adalah akumulasi nilai future benefit selama 20 tahun dikurang nilai future investasi, dikurang akumulasi nilai future biaya selama 20 tahun. Ini adalah contohnya NFB sama dengan FV benefit, dikurang FV investasi, dikurang FV cost. Kemudian kita memakai restart, kemudian ada PV yaitu nilai investasi awal yang berjumlah 150 juta, kemudian ada N, itu usia ekonomis yaitu 20 kali 12, kemudian A-nya itu adalah benefit sama dengan 36 juta, kemudian I investasi sama dengan 0,12 per 12, kemudian ada AC atau biaya operasional sama dengan 17 juta, kemudian ada rumusnya yaitu FVB sama dengan A dikali buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat N min 1 tutup kurung kembali lalu per I. Kemudian ada FVC sama dengan AC buka kurung 1 tambah I tutup kurung pangkat 240 dikurang 1 tutup kurung per I. FVI sama dengan PV buka kurung 1 plus I tutup kurung pangkat 240. Kemudian bawahnya boleh lanjut. Boleh diturunkan? Ya. Kemudian ada NFB sama dengan FVAM dalam buka kurung FVB dikurang FVI dikurang FVC tutup kurung. Nah, NFB-nya ini hasilnya adalah 1.71619688910 pangkat 10. Berdasarkan hasil dari NFB tersebut, maka proyek ini memiliki keuntungan. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut ke nomor 3. Nah, jadi di nomor 3 ada berapa? Soal nomor 3A, ada berapakah biaya total yang dikeluarkan oleh perusahaan jika diproduksi 335 piece produk? Yang pertama kita cari buat TC-nya dulu yang buat Q 335 yang di soal. Pertama tuh restart. Lalu kita buat TC-nya dulu, dikali-kaliin dulu semuanya. TC dengan Q akar 3 tambah 3 akar 2 ini hasilnya TC-nya. Terus kita buat dari turunan dari TC DTC
ini hasilnya. DTC itu dari turunan TC ini. Terus kita buat yang Q-nya yang soalnya. Q. Kita masukin rumusnya tuh MC TC dalam kurung Q. Ini hasilnya. Lanjut ke soal yang B. Yang B itu lalu hitunglah biaya marginal untuk tambahan produk 50 piece. Berhitung berapa biaya yang dikeluarkan untuk produk tambahan. Nanti kita restart. Pertama restart. Kita masukin TC-nya. TC 6 yang akar 3 tambah 785 2 tambah 7250. Oke. Ini hasilnya TC. Kita masukin yang DTC-nya. TC div buka kurung TC koma Q tutup kurung. Nah ini turunan dari DTC ini, turunan dari hasil TC ini yang dikaliin semua. Jadi kita buat yang Q-nya. Soalnya yang ini tambahan produk 350 piece. 350. 350. Kita masukin yang rumusnya tuh, masukin rumusnya MC titik 2 TC Q salah. Kita cari yang P-nya P DTC Q dengan 350 tutup kurung dikurang TC Q sama dengan 350. Jadi 335. Ini hasilnya 3. Kita masukin yang ID-nya 350 dikurang 335. ID-nya dapatnya 15. Kita masukin MC ini QP dikurang QD. Salah. QD. Nah, ini hasilnya.
Jadi soal B kita nyari TC-nya dulu nih, dikali-kaliin. Terus ini DTC turunan dari TC, kita masukin soalnya. DTC sama dengan div tanda kurung TC, Q. Nah, Q-nya 350 soalnya. Terus masukin rumus. Kita mencari biaya perubahan margin, perubahan kuantitasnya nih. Yang DTC QP sama dengan DTC Q sama dengan 350 dikurang TC Q dikurang 335. Kalau udah, kita cari perubahan biayanya. Perubahan kuantitasnya itu QD sama dengan 350 dikurang 335. Jadi situ aja dari nomor 3. Sekian, terima kasih.